Action. Terima kasih kami ucapkan kepada ketua-ketua kecamatan PGRI Kabupaten Deri, pengurus Kabupaten PGRI Kabupaten Deri, dalam hal ini ketua PLT ketua PGRI dan jajarannya, beserta panitia Konkapluk PGRI Kabupaten Deri tahun 2012. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada saat ini untuk menghadiri undangan kita, yang mana dengan tujuan bersama mensukseskan Konkapluk PGRI 2022. Sekaitan dengan hal tersebut, di undangan kita, materi kita adalah yang pertama nantinya laporan proposal dari tiap kecamatan, manakala bisa diefektifkan setelah pertemuan kita di hari yang lewat. Seterusnya penetapan tanggal Konkap, seterusnya penetapan bakal calon, dan yang berikut adalah warna sari. Warna sari ini mencakup beberapa hal, dan perlu kami dari kepanitiaan Konkapluk di akhir rapat nanti ada satu keputusan bersama yang sudah ditetapkan, yang sudah tak bisa lagi diganggu-gugat. Mari kita berikan pemikiran, ide untuk mensukseskan apa yang akan kita programkan hari ini. Mengingat izin kepada Pak Wakil PGRI, hasil perjalanan kita bersama pembina, terus saya laporkan juga, yang mana Ketua MK2S SMK, Ketua MK2S SMA, PGRI Kabupaten Deri, Ketua MK SMP menghadap atas undangan Pak Bupati untuk evaluasi bagaimana perjalanan SMP dan SD, bagaimana perjalanan sejauh ini Konkap. Dan pembina mengharapkan kegiatan ini sukses dengan tujuan yang sama, dengan hati yang lapang untuk bersama PGRI. Dan kami laporkan juga bahwa kegiatan Konkap ini akan selesai selambat-lambatnya akhir bulan 3, tanggal 30 Maret kalau saya tidak salah, selambat-lambatnya laporan kita kemarin. Tapi setelah itu kita tidak terlepas dari pengurus provinsi. Setelah itu kita langsung koordinasi dengan provinsi. Rupanya dari provinsi mendengar jawaban dari pembina, di akhir bulan Maret hingga awal bulan 4 adalah ibadah puasa. Jadi alangkah baiknya petunjuk dari provinsi, kalau bisa kisaran tanggal 7, tanggal 8 pelaksanaan Konkap kita jalankan. Bagaimanapun bentuknya nanti pelaksanaan Konkap tersebut, seperti kendala kami, kewalahan kami hanya di dananya sebenarnya, tidak lain dari situ, hanya di dana masalah kita. Ya, makanya nanti di sana kan ada penetapan calon, penetapan tanggal Konkap 7-8 kisaran seperti itu, nanti kita tetapkan bersama. Sedangkan untuk penetapan bakal calon, kenapa kita sampaikan di sana? Mungkin ada bertanya-tanya segala macam, itu wajar. Kita sengaja membuatkan itu atas petunjuk dari pembina juga kabupaten. Hari ini alangkah baiknya kita mengetahui bakal calon ketua. Dengan catatan kalau sudah kita ketahui, kita kasih tenggat waktunya, harus dilampirkan CV, kurikulum kita masing-masing figur, dan ini yang kita laporkan kepada pembina. Mungkin ada evaluasi dari pembina. Nanti bisa deteksi dan jawab kita bahas. Ya. Minimal entah ada 2-3 pun dia kita laporkan. Sehingga setelah itu mungkin ada atau bisikan atau apa kepada kita, atau memanggil yang 3 ini bagaimana ke depannya. Seperti itu. Ya, itu para warna sari nanti ada beberapa kita bahas. Mana tahu ada nanti masukan-masukan dari peserta rapat, kita persilakan nantinya. Yang pertama adalah tadi laporan perjalanan proposal. Kebetulan dari Sidikala kemarin sudah melapor, yang dapat hanya mungkin kepada bendahara, kami silakan kepada bendahara untuk melaporkan kecamatan-kecamatan yang sudah melaporkan proposalnya. Mana tahu nanti ada beberapa kecamatan yang ingin melaporkan kembali. Kami silakan. Terima kasih Ketua. Sementara dana kita yang masih terkumpul itu daftar yang terakhir yang waktu kita berkumpul di kantin ya, kantin yang sana itu, yaitu dari MK3S itu ada 1.400.000, tetapi masih ada yang belum dilaporkan 600.000 masih BB. SMP 3 Lingga, SMP 3 Lingga 250.000, dari si 4 Mengku 200, dari Sidikalang 250, dari Pegagan Hilir 800.000, tetapi masih BB belum sampai. Jadi saat ini yang ada dipegang panitia itu 2.100.000 yang cash.
Yang MK2S yang kemarin ada pon lebih enggak udah selesai? Iya, itu belum 600.000. Saya hitung itu yang belum 600.000. Ya udah Pak Banjin, itu hasilnya biar langsung kita. Karena lamanya kita ini jadi lupa minta. Jadi lupa meminta. Dia orangnya. Jika orang kita, orangnya enggak. Dua, disiplin dua. Betul juga rampu. Pas tohak dari sebenarnya sumber. Pokoknya kita tanggung jawab lah bilang aja lah. Kalau datang kita tuh Bapak itu kan udah mungkin ingat jadi datang orang itu kan rupanya enggak datang, tendang juga sebenarnya. Biasanya nanti Udah fit itu. Mungkin Pak Stumem mana tahu Pak tanggapan Pak dari kecamatan kita? Terakhir saya konfirmasi sama bendahara Semangat ya, orang sudah begini. itu dana dari kecamatan Tanah Pinen kisaran 1.300.000. Cuman itu buku dan uangnya masih sama bendahara 1.300.000. 300 kurang lebih kisaran. Pas toh kisaran, kisaran. kisaran dekat Jakarta. Lewat Tanjung Balai. Kisah rantau itu. Berarti Pak akan kita tunggu konfirmasinya dari Tanah Pinen Pak ya? Ya kalau mau ditransfer aja tuh nanti sama bendahara boleh. CPS boleh Pak. CPS. Ya, terima kasih. Izin kepada pegang hilir perlu tadi dilaporkan hasil dan proposal masing-masing kecamatan. Kebetulan ketua sudah berada di tempat. Bagaimana tentang proposal yang sudah berjalan pegangan hilir Pak? Kebetulan kemarin kemarin Pak? Tugas ya sebenarnya. Iya, bagi 840.000. 850.000. Itu lapor dulu. Iya. Nah, saksi jam itu masih hidup. Ada 3 bendahara. Boleh nomor rekening aja bendahara juga transfer aja dari 3 uang. Oh, berarti rekening nanti. Iya, itu aja Pak. Oh, nomor rekening aja Pak ya? Kisaran berarti. Misalnya hari Senin bisa kan karena ada yang bendahara saya 3 uang. Sebelum 50. Sebelum dapat rekening geser ya. Ya, nanti dari grup aja saya sama. Nomor rekeningnya dari grup Kalau aja. pegang hilir hari Senin, karena hari Senin datang di situ apa? Baik, jika dikalkulasi dana kita jadinya berapa? Sekitar siapkan lah itu. Ini kami belanja. Masih udah. Bu, itu teh dulu nih Bu ya. Ya siap tarik juga nih. Kasih 2 gelas. Kasih 2 gelas langsung ke situ Bu. Ayo kasih ke orang itu. Oh ya. Kalau udah tersenyum minggu simbol menang total kan kayaknya tercapai. Iya. Lanjut. Tunggu dulu dihitung masih berapa? Yang masih Oke, mau Bapak, apa? silakan diminum kopinya. Dana yang cash dan yang masih mau kita tungguin itu totalnya semua 4.800.000. 4.800.000. Iya, ya, udah habis. Kurang pun. Dari SMP 23 lingkar. Baik, biar langsung bersampaikan. SMP 23 lingkar. Oh, 93 juta. 170.000. Iya, 1.700.000. Bisa 7.700.000. 1.700.000 dari Pak ya? 1.720.000. Ya. Berapa tadi Pak? 100. Berapa? 700.000 satu Tahu juta. nama bengkel kan ada juga. Tambah 170 sekitar 4.970. Tambah lagi satu lagi sini 40. Kalau sini Pak kebetulan titik pesantren nanti koordinasi. Ya karena kebetulan kita kerja di situ mungkin di situ saatnya mungkin karena pada saat sekarang ada 3S. Oh iya. Mungkin di situ disampaikan mungkin karena artinya konfirmasi belum ada lah hari ini. Nanti mungkin katanya langsung ke panitia mungkin itu ada konfirmasi. Nanti rekening aja dikirim dikasih ya. Sama mungkin dengan Leparira, Tupal Pandiangan seperti itu memanfaatkan momen K3S buat hari Kamis yang lalu kegiatan di Leparira dan laporannya maksimal. Mungkin ada lagi kira-kira? Apa? Oh, Sudah kami udah. bikin kabupaten ya? Bukan. Katanya dia ada pribadi kan dia orang. Oh itu minta nomor rekening semua ada. Kalau mah
masalah uangnya. Oke, izin kepada forum. Kemarin kalau saya tidak lupa, kalau salah mohon dimaafkan. Ada semacam ide dari kabupaten, ada kontribusi dari kabupaten. Kalau saya tidak salah, kalau bisa kita upayakan 100 per orang. Bagaimana laporan dari kabupaten? Kamu silakan. Jadi Kabupaten Pak, kabupaten yang ngomong gitu. Karena mulai kemarin kan kecamatan dilibat ke kabupaten mulai kemarin. Baik, jadi memang untuk kabupaten sampai saat ini sudah. Jadi kemarin saya tugaskan sama sekretaris, dengan laporan tidak tahu saya. Gimana sekretaris? Nah, sehubungan dengan hal ini, ya kita sudah buat di grup, tapi belum ada tanda-tanda tumbuhan itu berkembang. Karena memang sangat pelik di kabupaten ini masih terseret dengan A, B, C sampai Z itu. Jadi dimunculkan suatu statement, ya sampai sekarang belum terrealisasi. Tapi dalam hadir ini saya rasa Pak Mai bisa. Oh, bisa ya. bisa apa ini? Yang merah itu satu kan itu. Kalian Kan tanggung gitu. jawab. Kita komit dengan pembicaraan sebelumnya. Hmm. Di mana kalau ada pengurus kabupaten sudah tercover di setiap kecamatan, nah itu tidak terjadi apalagi gitu kan. Jadi artinya memang perlu didata, perlu ada kita lihat kawan-kawan kita di kabupaten ini. Saya pikir perlu digerakkan sedikit, ya kan? Artinya semua kita yang 19 orang di kabupaten kalau memang belum masuk ke ranah kecamatan-kecamatan setempat, itu mungkin perlu dijumpai secara spesifik. Nah, karena ada juga kemarin siapa laporan, Pak Tokato ya, yang melapor katanya begitu dijumpai yang bersangkutan, oh kami ada dari kabupaten kan itu. Nah, jadi sehingga itu kan nanti jangan sampai terjadi tumpang tindih kan itu Pak. Jadi coba dilihat, yang belum masuk ke ranah kecamatan dia buat jalankan atas nama kabupaten. Itu mungkin saran Pak PT. Terima kasih. Ya. Udah ada tadi di skor ada Kami- tadi sedikit bisa lepas nanti. Bisa aja dia contoh dengan diri Pak Jansen itu katanya atas nama kabupaten. Iya. Nah, dia nggak masuk di kecamatan. Iya. Kayak gitu loh. Kayak saya Contoh. betul itu. Karena dia bagian dikatakan diri ya. Berarti kesimpulannya bagaimana nih Pak? Kira-kira? Yang tidak tercatat namanya di kecamatan, tidak dihubungi oleh pengurus kecamatan, itu berarti jalankan atas nama kabupaten. Kabupaten ya. Berarti gini, mungkin ada dari bisikan dari PSD, ada proposal masih di panitia ada. Seperti ini, saya rasa panitia mengharapkan masih ada mungkin nanti laporan dari kabupaten ke panitia. Itu kita bagaimana? Mantap saat dapat Iya. masuk katain no. Iya, Masuk iya. toko, Mak. Jadi gini aja lah, coba disiapkan satu proposal pengurus kabupaten. Oh, oke. Memang kemarin terjadi nggak sampai kan? Seperti itu dari kondisi dari sendiri Geringga, pengurus kabupatennya belum dapat kata ke sana. Oh ya, terima kasih lah kepada kabupaten. Harapan kita kalau kita hitung dari tanggal 7, 8, kegiatan ini 2 minggu lagi. Harapan kita manakala panitia lupa, marilah diingatkan. Ini uang mau kasih, nah gitu nggak masalah. Ya, saling mengingatkan kita. Mungkin kita tidak manusia sempurna, pasti ada kekurangan. Saling menutupi kita ada kekurangan masing-masing untuk menuju ke kesempurnaan itu sendiri. Udah masuk. Sempat nembus sudah dibacakan tadi. Memang gitu nama Pak ya. Masih berapa kecamatan lagi belum masuk? Ini 8 dari Kecuali yang sudah dilapor tanpa datang itu. Sila lagi kemarin saya datang. Sumbul udah. 5 dia kecamatan yang disebut itu Sidikala, Pegayan Hilir, Kalapinan, 40. Berarti 7 lagi. Sumbul belum ya? Sumber belum. Belum. Atau kita perlu hari ini atau Iya, saya pikir gitu aja. Dievaluasi semua, bagaimana gambaran Saat ini, orang ya. ayo dihubungi. Karena kan izin ketua oke, itu kan proposal setiap kecamatan kan masuk. Masuk. Jadi, makanya dihubungi aja. Karena nanti kita tinggal kirim rekening aja kan? Iya, share di grup kecil. Ya, itu aja nanti. Sekarang berapa kecamatan yang belum masuk? Marilah kita saling menelepon. Iya, itu sama baik itu satu. Marilah kita cepat. Bapak telepon saya selalu bapak. Karena ini lagi live ini, Pak. Saya telepon ini mesti. Ayo terus kita kabupaten susun ini. Ayo ayo. Ya maksudnya Pak, bantu di Sumbul, Loh, bantu. Pak Suparmat. Amin nggak ikut dari situ. Siap, Bu.
Sumur ada sini, dia ada sumur. Bola Saya pernah. Ada di orang bisa. Kenapa lain tempat? Disembunyikan di sini harus segala. Itu dulu gini. Apa kata itu anggota ini? Masukkan apa ini? Enggak ngaruh Mbak. Pak Ahy itu dia sama Mindiam. Enggak, kabupaten di siapa ini? Semua di siapa? Bapak ada apa Bang Sumut? Nomor telepon Bang Sumut. Karena ini juga bukan promosi. Jadi Bukan proposal. untuk menghemat waktu sambil berjalan dapat semua Iya. itu boleh dihubungi salah satu orang yang dihubungi atau dihubungi setelah kita rapat bagaimana. Saya pikir waktu inilah dulu kita bahas Iya. Izin ketua. waktu pelaksanaan. Tak perlu rapat tuh. Acara keluar konsep tuh, sono narang imete kalau dongan di sini kecamatan. Silelai na laporan apa proposal ta bapak ngawui kira-kira langsung bojol bapak kan si dia si tahu lapor kon. Terpamit 2 juta enggak apa-apa ya, Mak. Tapi apa itu ada? Nomor kejadian lagi itu Liling bapak ada keputusan namun nih. Atar sepenuhnya naik ya secara tadi. HPT bisa dirempatkan, mana mentar terus tengah naik kan? Komunikasi bendahara Jo. Tapi bapak dah. Oke. Ada bapak. Jangan jalan jalan dengan waktu lah ya, nanti kita tunggu. Seorang berdiri waktu tidak. Nah, nanti kau telepon. Sebenarnya harus dilakukan ini bapak ini. Ali kok bisa berdara sapi itu. Bendahara lah, bendahara ini. kecamatan dia atau berapa kecamatan ini Bikin itu ada dia Kita lanjut. kecamatan yang sudah melaporkan proposalnya dan yang belum ini agar bisa Kecuali ya. Yang maksudku yang 3 juga kan? langsung yang belum aja lah. Yang 3 yang belum dilantik akhir kayak gini. Semua lah. Sekarang ada dikasih proposal. Atau begini aja. Nah awal kita jangan terlibat nggak ada. Nggak usah. Ada. Jadi kalau ada di sambil kita berjalan sambil nunggu apa dia Kira-kira laporan dari setiap kecamatan. Oke lah. Proposal. Berlanjut ya karena sudah jam menunjukkan. Seterusnya untuk laporan nomor 1 agenda rapat kita sudah dilaporkan beberapa tadi. Untuk yang belum nanti kita telepon kembali kecamatan selesai itu nomor 1 ya. Masih begitu. Penetapan tanggal konkap. Jadi mungkin Pak Isman Pata baru datang tadi Pak, sudah kita bahas ini hasil komunikasi kita. Baca lebar lah hasil audit dari Pak Bupati. Rencana kita akhir bulan Maret ini sudah dilaksanakan konkap, tapi tidak terlepas dari provinsi menyampaikan yang bisa karena bulan puasa tanggal 78. Ini akan kita informasikan nantinya. Sementara 78 lah posisi konkap ini. Ditetapkan itu ya. Gini, kedua, Untuk tanggal konkap itu. Ya silakan. kedua, contohnya kalau sudah kita tentukan nanti cara untuk kegiatan kita konferensi luar biasa itu, maunya dulu kita angkat dulu dari nomor 3 aja dulu kita angkat ke atas. Nanti penetapan tanggal itu baru bisa. Contoh, kita tetapkan tanggal pada calon kita nggak ada. Ada. Oh ya. Jadi kalau boleh dari calon itu dulu baru tentukan nanti. Kira-kira. Oke. Kalau boleh. Terima kasih Pak Tegator. Saya rasa itu sejalan juga pas itu. Alangkah baiknya kita naikkan nomor 3 ini karena memang mau kita buat pesta rupanya calon pengantin nggak ada kan? Ya, saya rasa ini tidak menjadi masalah ya. Saya rasa untuk nomor 3 lah kita langsung penetapan bakal calon. Memang kami akui sampai saat ini untuk bakal calon seperti laporan beberapa kecamatan belum ada kepada kita. Diharapkan di saat ini bagi yang sudah berminat untuk bakal calon, marilah kita tunjukkan siapa yang bakal calon untuk kita pestakan di konkap nanti. Kita pilih. Kita persilakan kepada forum. Dan sekali lagi tambahan, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin kan, bahwa bakal calon ini akan kita laporkan kepada pimpinan. Seperti petunjuk beliau, hasil pertemuan kita yang kemarin Pak, yang hari Minggu kita, bakal calon ini kita sampaikan 2 atau 3 orang, tak berapa itu nanti, lengkap dengan kurikulum vitae. Riwayat, nama, pendidikan, tanggal lahir, istrinya berapa, khususnya pengalaman pekerjaan, pengalaman organisasi dan lain-lain, prestasi yang lain-lain. Lewat CV itu yang kita sampaikan nanti kepada pimpinan sebelum terlaksana konkap ini. Ya akan mempersilakan kepada forum atau enggak. Oke, terima kasih Pak Ketua. Nah, sesudah kita audiensi sama
atau kita katakan langsung SMK dan juga SMA dan juga dari K3S dan K2S. Nah, di situ sudah ada pernyataan kita harus sama-sama bergerak atau sama-sama bergabung. Nah, pada waktu itu adanya saya dengar supaya itu dibuka kembali untuk pendaftaran kembali para calon-calon yang mau kita orbitkan. Nah, saya lihat atau saya tidak membaca atau kurang mengingat itu, saya dengar atau saya lihat di WA kita nggak ada kembali membuka seperti yang kita katakan tadi, mari kita buka. Tujuan kita supaya bagus untuk ke depan. Tidak ada lagi seperti yang dulu tarik sana. Jadi itu saya lihat ketua, mari kita buka kembali segera, dan seperti yang kita katakan itu, tunjukkanlah dia semua apa kegiatan-kegiatan dia. Jadi maunya menurut saya, ya, dan syarat-syarat untuk bakal calon itu tertera, ya, tertera dia. Jadi tidak tertutup, ya. Dulu kita buat, dulu sudah beberapa bulan lewat, itu melalui dari ketua cabang, kan itu. Tetapi karena ada komunikasi kita antara MK2S dan begitu juga SMK, SMA dan begitu juga K3S, jadi maunya menurut saya lagi buka, ya, Pak, ya, mari kita buka kembali. Jadi nampak. Nah, kalau kita nanti melaksanakan ini, konferensi luar biasa ini, kalau ini aja orangnya, siapa yang mau kita pilih? Yang mendudukkan yang ini pun nggak bisa duduk. Jadi karena saya lihat mulai kita buka ini dari 13 kecamatan 50% belum pernah lagi. Ya 50% bukan. Dari 13, dari 12 dan bisa katakan. Karena 3 lagi belum terlantik. Jadi mohon untuk calon ini mari kita buka kembali. Ya. Jadi baru kita tentukan kalau sudah ada nanti draftnya, contohnya tanggal sekian sampai tanggal sekian tutup, baru seperti yang dikatakan oleh Pak Ketua diorbitkan itu, dilihatlah nanti itu backgroundnya Pak Karna yang calon. Jadi kita pun enak, dan itu, jadi itu sebagai pandangan kepada Pak Ketua, mari. Ya. Jadi terbuka kita, unang dia terjadi Pak, terjadi. Tunggu musik, tunggu dulu. Jadi orang aku nasoni masuk pandangan lain. Kalau kurang pas melalui ketua, mau saya makan, makasih. Ya, terima kasih Pak Ketua Torok. Saya rasa kalau saya pribadi sependapat, luar biasa. Saya kelupaan pula. Kemarin udah pernah kita buka pendaftaran calon. Sini kalau mendaftarkan sini Bu ya. Mendaftarkan juga kemarin kita lampirkan kemarin ya. Faktor sudah mau bergabungnya SMA SMK, mereka juga sudah menyatu dengan kita. Jadi mereka mungkin mana tahu ada niatan dari mereka untuk mencalonkan. Nah, rupanya pendaftaran sudah kita tutup kemarin. Berarti dengan ini kita buat kembali secara terbuka, transparan. Kita sampaikan lewat sosialisasi. Perlu perbandingan mungkin. Dan ada beberapa hal lapor, termasuk saya sudah lapor sama Pak waktu itu. Rupanya server kita bermasalah. Menerima anggota sebagai syarat untuk calon. Ini syarat utama ini. Bermasalah di server. Jadi bagaimana mereka untuk calon ada niat? Rupanya server tidak menerima. Server tidak menerima di penerimaan PGRI secara lead. Saya rasa ini harus terbuka kita, perlu saya sampaikan, nanti bisa gambar kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama saya terima mungkin masukan dari Pak Ketua Torok, dibuka lagi pendaftaran secara terbuka, dan inilah yang deal, lihat keputusan kita nanti. Dokumen drama nanti harus kita tandatangani bersama, keputusan kita bersama. Dibuka lagi pendaftaran dengan batasan mungkin tanggal kita buat nanti, tanggal sampai kapan pendaftaran tersebut. Yang kedua, pendaftaran karena masalah di server, saya rasa tidak masalah kalau kita terima secara manual. Atau itu sifatnya lewat kecamatan masing-masing atau langsung ke PGRI kabupaten, mari kita teruskan bersama secara manual. Karena saya pun sudah banyak dari SMP 3 bahkan nggak bisa dimasukkan Pak Jen, nggak bisa dibuka karena ya saya coba nggak bisa memang. Saya telepon, saya tanya sama Pak Bapak dibagi ya lewat koordinasi dengan provinsi. Saya langsung telepon Pak Provinsi, Pak Siregar. Bahkan ceknya ada sama saya. Memang bermasalah Pak. Nanti kita tunggulah kapan dibuka. Sebetulnya laporan dia. Pokoknya sampai detik ini belum dibuka. Saya rasa kita berkeputusan karena kita jadi kabupaten Diri ini secara manual kita buka saja dengan seperti itu. Itu mungkin tanggapan dari saya.
kita lemparkan ke forum, bagaimana? Oke Pak, jadi kenapa saya katakan begitu Pak? Memang dulu sudah kita tutup, kan begitu, dari setiap cabang. Tetapi karena ada komunikasi audiensi dengan SMA, SMK, dan K3S, dan juga MKBS, makanya terjadi lagi ini. Nah, jadi orang ini pun nanti kalau tidak kita buka, menurut saya dulu, jadi nggak ada arti kita komunikasi sama orang itu. Ya, berarti masih tetap tertutup. Jadi saya pun sangat setuju karena ada saya lihat itu di grup kita itu bahwa server kita sudah tutup. Nah, seperti yang dikatakan oleh ketua, saya pun sangat setuju. Karena dari kita, oleh kita dan untuk kita. Jadi apa salahnya kalau kita forum ini mengatakan ini, kita buat pendaftaran secara manual untuk pelaksanaan kegiatan kita. Enggak salah saya rasa. Karena dari kitanya, oleh kita dan untuk kita yang memperbaiki PGRID ini bukan oleh provinsi, kita sendiri menurut saya. Jadi saya pun sangat setuju apa yang dikatakan oleh Pak Ketua. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelum kita tetapkan, bagaimana ada pandangan? Baik, kebetulan saya kan di bidang panitianya. Cuma saya menarik diri dulu dari panitia. Setelah menimbanglah apa yang disampaikan Pak Ketua. Jadinya ada dua langkah. Pertama, semua dinolkan. Siapa yang nggak punya MPA, siapa yang nggak memiliki MPA, sama semua dipilih dan untuk memilih. Kan jadinya seperti ini. Jawab sedikit. Bukan seperti itu Pak. Ada yang sudah punya MPA. Sekarang masalah kita server, nggak menerima. Bukan. Tadi kalau ketua mengatakan dibuka secara manual, itu nggak ada MPA. Ya. Pasti ya. Sepakat. MPA ya. Berarti siapapun asal dia guru dan tenaga kependidikan, dosen dan lain sebagainya bisa mencalonkan diri. Tapi sudah mendaftar secara manual. Iya. Mendaftar manual itu tidak bisa. MPA nggak ada. MPA tidak ada. Mendaftar manual bagaimana? Seandainya corona mau mencalonkan, Ya. dia belum mendaftar. Dia ingin mendaftar di server, tidak bisa. Dia udah niat untuk mendaftar. Bagaimana kita melayani ini? Mendaftar manual diakui rupanya di anggaran dasar PGRI. Ada nggak MPA? Oke, kalau seperti itu dibuka server. Yang dilihat dulu dari servernya gitu loh. Bilang nggak karena ada server rusak. Itu Dan terjadi seperti dia terjadi manual itu dasarnya. Jadi Ya, dasarnya. tunggu dulu, saya belum siap. Satu-satu aja. Itu udah resiko daripada server, udah resiko daripada pendaftaran. Itu kalau kita melakukan yang seperti itu melanggar ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Bukankah jelas dikatakan di anggaran dasar anggaran rumah tangga siapakah yang memiliki suara, siapakah yang dipilih? Kalau kita melebar Pak Ketua, aduh, makin panjang ini. Bahkan rapat bahkan nanti konker itu nggak jadi. Tetapi ini kan yang mau menampungnya kita aspirasi dari teman-teman pengurus yang lain, SMA, SMK dan lain sebagainya. Boleh aja. Tapi kalau memang kita mau sisipkan, tetapi harus ada syaratnya. Jangan hanya mendaftar, ini kan jadi masalah sepele aja. Saya mau kedua, karena saya SMA. Daftar manual, sah untuk dipilih. Kalau begitu, itu kan terlalu mudah. Boleh kita tampung, tetapi jangan kita langgar aturan itu. Boleh kita tampung mereka dengan syarat. Harus ada ketentuan, sedangkan untuk memilih bupati aja ada ketentuan. Memilih kepala desa saja ada ketentuan. Dan harus dikomunikasikan dengan provinsi juga. Bolehkah manual? Dan saya yakin jawaban mereka mengatakan harus mendaftar secara online, minimal mendaftar online dan memiliki MPA, pasti itu. Jadi supaya jangan kita panitia bertambah beban kita, mari kita batasi sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Tetapi tidak memutus kemungkinan teman-teman yang lain bisa mendaftar dengan syarat-syarat tertentu. Minimal memiliki MPA, minimal kan. Tapi supaya tidak panjang perdebatan ini, kembali lagi kita ke anggaran dasar anggaran rumah tangga. Apa yang saya sampaikan ini pasti banyak bertentangan.
Pak Mail udah mau mendebat saya ini. Ya, Mau nggak? Oke, itu yang saya sampaikan ke saya. Terima kasih. Saya dulu. Oke, silakan. Saya kira dulu Bang Gil. Terima kasih. Mungkin ini bukan menguatkan ataupun kita hanya mengajak untuk membuka wawasan dulu, sama dengan seperti yang Bapak Sarif tadi bilang. Pertama, ya ini kisah yang pertama ya. Kami dari Medan sama beliau langsung menerima mandat, ya kan, dari PGRI Provinsi Ketua. Apakah ini hubungannya dengan tadi? Karena terbentur dengan sistem yang menolak. Apakah ada sistem dari provinsi? Ada misalnya pendaftaran itu ada surat dari provinsi menyatakan misalnya dari SMA dijalurkan karena tidak ada NPA-nya untuk dimasukkan dulu, karena dari sana juga nanti yang masuk ke kongkap grup kita. Kalau misalnya ada persetujuan dari PGRI Provinsi Ketua, saya rasa kita pun tidak masalah buat kita. Itu saja saya rasa. Terima kasih. Baik, ada izin? Boleh. Terima kasih. Terima kasih. Sebetulnya hal ini sudah berkali-kali kita bahas. Jadi memang kita pada dasarnya mengapa berjalan begitu lama? Ya tujuan kita sebetulnya roh kita sama, kita ingin bersama. Ya, seperti yang disampaikan oleh pembina dan juga oleh kita semua. Bersama apa? Kawan-kawan SMA, SMK, siapapun dia yang namanya judulnya guru, itu maunya bersama dengan kita. Tapi untuk bersama ini tentu kita lihat jalannya dari mana, supaya tidak terbentur dengan yang disampaikan oleh Pak Pasaribu tadi. Ya, jadi begini, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, perihal self-care untuk mendapatkan NPA itu di grup juga saya sudah sampaikan. Begitu, itu hasil komunikasi sana. Saya bermohon, Pak, kita ingin betul-betul di daily ini semua guru di semua tingkatan itu bisa bersama. Jadi saya mohonkanlah supaya bisa ya kita terima pendaftaran secara manual. Nah, ini suara saya sampaikan, begitu. Tapi ternyata sebetulnya bisa Pak, tapi khusus daerah yang mempunyai ya definitif kan itu masalah kan. Nah, jadi seperti daerah ini disampaikan, artinya buntu lah. Berarti kita tidak bisa. Nah, jadi izin ketua saya sampaikan ke sana. Ya, karena ini kalau kita berbicara ADRT pas seperti yang disampaikan oleh Pak Pasaribu tadi, kita nggak bisa bergerak kan begitu. Cuman kita bisa mencari gerakan supaya legalitas itu dapat, gitu kan? Kalau atasan kita provinsi merestui kan begitu, kita tidak terlepas. Lalu bagaimana solusinya kedua? Sampaikan. Karena kita ingin ini. Karena kalau kita pasangkan itu tak ada jalan, tak ada pintu masuk kawan-kawan kita SMK SMA, betul nggak? Ya. Tak ada jalan. Nah, jadi kita perjuangkan, sampaikan. Oh, mohon. Oh begini, silakan boleh. Seperti harapan kita semua, kita buka pendaftaran kembali, tapi ya mereka harus direkomendasikan untuk balon ya, untuk menjadi balon. Ingat, bukan calon. Harus direkomendasikan oleh cabang-cabang setempat. Masalah bisa nanti ini diusulkan sebagai balon ya, sebagai bakal calon. Nanti untuk memutuskan dari balon menjadi calon bukan wewenangnya kita lagi, tapi konvensi. Nah, di situ harus legowo juga Pak. Kawan-kawan kita ini nanti kan begitu, kita udah berjuang paling tidak, ya kan? Nah, jadi dari balon ini nanti ditetapkan, diusulkan calon sebanyak tidak lebih dari 21 orang. Makanya balon bisa 100, itulah paling tidak contohnya. Bisa 200, tapi karena situasi di daerah kita ini, ya NPA tadi jadi masalah dan semuanya. Maka melalui kemarin sudah saya sampaikan juga sama Pak Sain, Ibu Lois kan begitu, Pak Bu, silakan mendaftar. Oh jangan dulu nggak mau dia kan begitu, tapi terakhir ngotot dia mau juga. Oh, kalau mau oke, berarti kita cari pintu. Gak usah dulu nanti jadi. Yang sebelah aja Pak. Oke, siap. Oke, artinya celah yang bisa masuk hanya sebagai balon dan itu pun harus melalui rekomendasi kecamatan masing-masing. Contoh SMK 1 berada di Kecamatan Sidikalang harus melalui
PGRI Kecamatan Sirigala. Ya. Tapi ingat judulnya masih balon ya, jangan nanti salah persepsi lagi. Ya. Oke, itu. Terima kasih, makanya saya sependapat dengan Pak Tokoh tadi apa? Kita buka kembali, kita fungsikan kembali, dan itu harus diusulkan oleh cabang. Ya. 12 cabang ke kabupaten nanti yang merekapitulasi semua balon yang ada. Ingat, kalau pengurus kabupaten itu semua harus menjadi balon. Balon ya. Semua harus menjadi balon, termasuk Iko harus menjadi balon. Iya, Iko Tambunan. Gimana juga Ini serius nih, Pak. Iya. Harus masuk untuk balon kan begitu. Plus dari rekomendasi semua kecamatan. Jumlahnya nanti ada berapa? Itu dibuatlah daftar oleh kabupaten. Kabupaten nanti menyerahkan kepada pansus. Dari balon diambil 21 orang. Itulah. Terima kasih. Oke. Izin. Jadi sebelum apa dulu? Jadi contohnya tadinya jadi kesepakatan ini yang ada gabungan antara. Jadi nggak ada artinya kita panggil waktu itu ke pimpinan itu si SMP itu Pak Tinjak ya sama Pak Regan. Nggak ada artinya itu dia. Hanya kenapa saya katakan itu berarti Bapak itu tidak boleh calon karena nggak ada MPA-nya. Jelas itu. Nah tahun itu seperti yang dikatakan Bapak tadi itu semua bisa calon. Tapi nantinya di SC di situ diputuskan sesuai dengan anggaran dasar. Kan itu sekarang. Jadi bukan semua tak tahu itu. Apa salahnya? Seperti kata dari kita. Contoh kalau kita putus dari sini bisa mengambil secara manual, ya apa salahnya? Nah dari Pak Kabupaten paling dekat anggaran dasar itu loh siapa punya? Toh kitanya. Ya, toh kitanya. Siapa kita pilih? Kan itu. Ayo kita tahu dengan masih perlu. Nah kalau ngerti lah. Itu berapa butuh soal di SC karena MPS saya tidak ada. Tahu dia itu. Kan itu kagak bakal calon untuk calon. Tahu ini. Contoh kalau dari OC membuat itu nanti syarat pendaftaran ini. Berarti itu semua sudah ditetapkan sebagai calon, bukan lagi bakal calon. Berarti OC itu berhak menentukan apa syarat-syarat untuk pencalonan. Kan itu hak daripada OC. Syarat-syarat. Kan itu. Jadi datang di sini ditentukan lagi di sini. Jadi musik itu memang bukan nggak bisa. Izin, saya luruskan apa? Pencerahan. Izin, biar saya ngomong dulu. saya membuka contoh Pak Ketua Iya. saya membuka bagaimana yang lebih bagus. Tapi kalau dibilang kita masukkan dari bakal calon, kita turun di calon. Itu sebenarnya. Tapi izin Pak, Iya. sedikit berhubungan kalau tidak salah ya, yang Pak Tinjak sama Pak Regar sudah pembina ya? Pembina kecamatan Saya Singkarak. rasa itu udah ada SK kan? Saya itu sudah termasuk PGRI kan? Walaupun NPN tidak ada, bagaimana itu? Tuh izin dulu. Saya rasa ini cupanya ngomong Pak Tukotor sama Pak Mai ini. Intinya Pak Mai udah bahkan diperbaiki pendapat dari Pak Pasari. Walaupun saya memandang ya. Iya. Jadi karena keterkendala server, boleh kita daftar manual. Iya. Kalau itu setuju saya. Dan dengan catatan khusus. Iya. Itu direkomendasikan di kecamatan, itu pasti. Iya. Harus rekomendasi di kecamatan. Iya. Seperti itu dia. Berarti dia bisa mendaftar melalui manual untuk mengambil NPA. Kan itu? Bukan intinya mendaftar dulu secara manual, Iya. ya. Udah, Dia sudah terdaftar sebagai anggota, walaupun belum ada NPA, Iya. karena masalah server. Iya. Dia mohonlah kepada Partai Golkar, partainya lah contohnya di kecamatan ini. Ada rumah motor, Iya. Pak, awal tinggal dorong ke itu enggak masuk ke sana job. Nah, kita merapatkan rekomendasi dari kecamatan, gitu. Izin Pak Ketua. Iya. Ini supaya Iya. dapat Silakan. Ya Pak kita bisa menetapkan calon tapi jangan bertentangan dengan anggaran dasar. Iya. Itu aja sekarang. Untuk apa kita calonkan dia sementara nanti dia nggak bisa menjadi calon? Karena kita mempunyai NPA. Itu kita tentukan dulu syarat-syarat untuk menjadi calon. Iya. Sedikit. Menanggapi itu sebenarnya gini, simpel ya. Nah, nggak usah lagi kita bahas balon.
Iya. Calon. Iya. Kalau ini yang pertama, yang kedua, Iya. OC kami ini terbuka. Jangan hanya sebatas mencari dana dan menyelenggarakan. SC terbuka dong. Iya. SC terbuka di mana ya? Apa sih yang harus kita bahas di sana? Kan urusan SC. Pertama, apakah syarat calon? Iya. Iya. Kan mereka yang menggodok. Ngapain seperti yang Pak Tugator tadi SMA, balon. Dan nggak bisa menjadi calon nanti. Ya kan? Ini balon. Darah SC. Terakhir balon. Dadangkan, balon. Sama aja, omong kosong. Jadi begini. Lembaga kerjaan ya Pak? Jadi begini, udah dapat apanya? Terbuka SC. Iya. Ini loh agenda rapat kita tanggal 7 sampai dengan tanggal 8. Mulai yang pertama pembukaan. Siapa yang buka sidang? Oke, siapa orangnya? Kemudian masuk tahapan berikutnya. Sidang akan dipimpin oleh provinsi. Oke, membahas apa? Tabib. Calon ketua. Calon wakil ketua. Calon sekretaris. Tidak ikut bendara ya? Tidak ikut bendara. Bahas itu. Udah. Siapa itu dibahas? Kan langsung muncul siapa yang layak mengisi itu. Siapakah yang layak mengisi itu? Udah tadi calon. Yang pertama kan dari kabupaten. Itu calon atau langsung calon? Itu balon. Silakan. Masih balon? Udah, berarti kabupaten mulai sekarang harus mencari siapa calon. Iya. Kan itu. Begini, mungkin kita ada berbeda persepsi dulu sedikit ya. Jadi yang dimaksud di sana calon itu bukan hanya calon ketua. Ini mohon maaf. Iya. Yang 4 itu kan? Ada berapa orang lagi nanti? 4. Yang 4 itu. Sekarang jangan tanya sama kami, Enggak, Pak. maksud saya ini supaya kita satu persepsi dulu. Pertanyaan itu sama apa? Enggak, sekarang begini. Oke, sekarang begini. Yang kita maksud dulu ini supaya satu persepsi kita dulu kan. Yang kita maksud calon di sana itu yang mana? Iya, Bapak lah. Bukan begitu maksudnya. Enggak, ini kita harus satu. Dulu, Pak. Jangan Bapak mendebat Bapak. Yang menentukan siapa yang mau dipilih calon adalah ST. Iya. Bukan. Siapa? Kami. Yang menentukan calon nanti, yang mengusulkan calon itu nanti adalah pansus. Siapa? Lagi pansus. Ya, nggak usah lagi ada pansus. Begini, mohon maaf ya. Di SK itu ada pansus. Coba lihat. Kalau Kenapa kesempatan baik pekerjaan? sudah baik Bapak Ibu. Saya sependapat dengan kawan-kawan dan sampaikan dari si Nego tadi, Pak dari apa ya. Apapun kita ini mencari legalitas. Ya jangan sampai melabrak ADRT. Iya. Untuk hal ini Pak, ya itu bisa dilihat di pasal 37 anggaran rumah tangga. Itu sendiri. Ya, jadi nggak usah saya coba ada kok kan Pak? Langsung bacakan. 37 ya. Coba bacakan dulu. Pasal 37. Pasal 37 ayat 1. Anggaran rumah tangga, bukan anggaran besar. Iya. Coba bacakan Pak. 10 pasal ini, pasal berapa ini? Ayo coba bacakan lah. 1, 2, 3. Pemilihan pengurus kabupaten. Kabupaten, administrasi kota, kota administrasi. Oke, Pasal ini 1, ayat 1. Pengurus kabupaten dipilih dalam konferensi kabupaten yang wajib diadakan paling lambat 6 bulan setelah konferensi provinsi. Lanjut. 2. Bakal calon pengurus harus terdaftar dalam daftar calon yang diusulkan oleh kabupaten. Pengurus cabang, pengurus ranting dan atau perwakilan anggota. Tuh. Ya, Mana pansus ya? Yang mana? Pansus enggak ada. yang 3. Baca terus Pak. Ke bawah. 3. Tata cara dan proses pencalonan pengurus kabupaten dilaksanakan sebagai berikut. Pengurus PGRI cabang khusus ranting. Di apa Pak? Di nomor 4. Di nomor 4. Jelas. Nomor 4. Nomor 4. Jika pengurus PGRI cabang khusus Iya. Di 4 di tata cara pemilihan coba lihat. tata cara proses pemilihan pengurus Iya. diatur sebagai berikut. 1. Pemilihan pengurus dipimpin oleh pengurus provinsi. Yang kedua, konvensi mengesahkan panitia pelaksana pemilihan. 3. Konferensi mengesahkan calon pengurus hasil penelitian panitia khusus peserta yang memiliki hak suara memilih ketua F1 2 wakil. Siap? Gak cukup Pak. Itulah pansus yang dimaksud Pak. Nah, Siapa siapa yang menentukan? Ini lah. siapa
Siapa pansus itu? Yang menentukan pansus ini siapa? Pansus itu dipilih di konferensi. Nah, Nah, sekarang itu begini. Di situ nanti. Di situ nanti dipilih. Nah, siapa orangnya? Kan begitu. Itu diambil dari kecamatan sebanyak 5 orang. Sebanyak 5 orang. Jadi kita kemarin sudah Dari mana Pak tahu? Ya, dari adik, aduh, jangan. Ada RT enggak? Harus detail Iya, ini. authority. Nah, Harus detail ini. Mana boleh seperti itu. oke baik. Aku Sekarang begini. gini. Baik. Sekarang tuntut kita apa? Aku udah duduk di sana. Ini dulu. Ya. PLT dan ketua. Jangan diatur-atur yang tidak diatur. Iya. Apalagi yang mengatur memiliki bidang itu. Kita harus terbuka. Oke. Jangan mengarang-arang sesuatu yang memang tidak ada di situ. Gitu loh. Tadi enggak bisa ditanggapi. Iya. Enggak langsung Pak. Bisa saya tanggapi. Saya langsung jawab. Langsung jawab silakan. Karena perdebatan kan dapat sendiri kan, kasus yang datang dari kabupaten. Saya baca semua bejang tanggung. Jadi baca Pak Jawaban itu tanggung semua. Karena di stop Pak. Mana bisa baca? Nomor 1, tata cara pemilihan pengurus kabupaten. Pengurus kabupaten dari baca nomor 1. Nomor 2, bakal calon pengurus kabupaten administrasi terdaftar dari dalam daftar calon yang diusulkan oleh kabupaten. Pengurus cabang dan pengurus ranting atau perwakilan anggota. Itulah yang mengusulkan calon. Iya. 3, tata cara dan proses pencalonan pengurus kabupaten administrasi dilaksanakan sebagai berikut. 1, pengurus PGRI cabang khusus ranting khusus berhak mencalonkan paling banyak 21 orang bakal calon yang memenuhi syarat sesuai pasal 28. B, sebelum diajukan untuk menjadi calon tetap dan disahkan konferensi kabupaten, administrasi kota atau administrasi kota administrasi, sebuah panitia khusus meneliti semua persyaratan teknis dan administrasi para bakal calon dan menyampaikan rekomendasinya pada konferensi. C, panitia khusus diangkat dan ditetapkan konferensi kerja kabupaten terakhir yang terdiri dari wakil 5 pengurus PGRI cabang 5 orang. D, jika pengurus PGRI cabang khusus kurang dari 5, panitia khusus dapat dilengkapi hingga berjumlah 5 orang dari pengurus PGRI ranting atau ranting khusus. Contoh, orang opak kecamatan, ini maksudnya. Ya, taran. Di kita kan 1, 2, pasti pas. Iya. Asli itu. Yang keempat, tata cara dan proses pemilihan pengurus. 1, pemilihan pengurus kabupaten dipimpin oleh pengurus provinsi. 2, konferensi mengesahkan panitia pelaksana pemilihan pengurus kabupaten. Jadi setelah dibentuk di konferensi, maka akan disahkan di sana. Jadi di luar panitia. Bukan diangkat oleh konferensi itu nanti, bukan diangkat oleh PLT ketua. Berarti yang izin Pak PLT, berarti yang memimpin sidang nanti adalah provinsi. C. Yang mau belajar. Oke. Sampai situ paham tidak ya? Ya. Tentunya kita mulai kontak dibuka oleh dengan kata sambutan nanti oleh ketua, baru langsung diserahkan kepada provinsi untuk membuka sidang. Jadi sebelum sidang dimulai, diangkat dua panitia khusus untuk meneliti bakal calon, menjadi calon tetap, untuk dibawa ke sidang. Itu maksudnya. D. Ketua dalam satu paket, dalam kurung F2 dan sekretaris F3 pada kartu yang bersama. Jadi nanti pemilihannya setiap kartu-kartu. Ada kartu F1, F2 sampai F3. Di F1 itu nanti untuk siapa calon ketua, di sini ketua dan wakil ketua, di sini dan ketua dan sekretaris. Itu dia menurutnya. D. Konferensi mengesahkan calon pengurus hasil penelitian panitia khusus peserta yang memiliki hak suara memilih ketua F1, 2 wakil. E. Peserta yang memiliki hak suara dapat memilih nama yang sama untuk F1, F2 atau F3. Contoh, di F1 kita buat nama kita pilih A, di F2 tercantum juga A, di F3 juga tercantum A. Jadi nanti kuncinya ada juga di sini. Kapankah dia yang ditujukan? Bukan dia menuju diri kemana? Mana suaranya yang paling banyak? Situlah arah dia. Dalam hal seorang mendapatkan suara terbanyak untuk F1, F2, dan F3 sekaligus, maka yang diambil adalah untuk posisi kepengurusan yang lebih tinggi. Saya kali itu. Contohnya si A tadi lebih banyak di F1, maka dia lah menjadi ketua. Itu maksudnya.
G. Keempat pengurus harian terpilih bertindak selaku formateur didampingi 1 orang utusan pengurus. Jadi nanti setelah terpilih 4 orang melalui F1, F2, F3, ini menjadi formateur menyusun kepengurusan bersama 1 orang pengurus provinsi. Itulah modelnya. Itulah yang disusun oleh SC itu. Ya. Formateur wajib melengkapi susunan kepengurusan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 35. Berarti ada 19 orang pengurus harus tambah. Dengan total maksimal 21 orang. Jadi nanti formateur yang menyusun di situ, makanya kita katakan kemarin ke OC, kalau bisa sekaligus langsung pelantikan. Itu dia tujuannya. Komposisi personalia pengurus kabupaten wajib memperhatikan keterwakilan perempuan paling kurang 30% atau ya 30%. Jadi kurang buru-buru 20%. Berarti kira-kira itu kan nol. Di mana formateur bekerja dulu. Makanya saya bilang kemarin waktu di SMK, kalau kita ingat, siap untuk dirombak ulang tujuan ke sini karena formateur yang menentukan, bukan kita lagi. Makanya seandainya terjadi perombakan itu harus siap pengurus kabupaten. Jadi bukan sebenarnya saya mengarah atau bagaimana dengan pertemuan SMK kabupaten. Memang di situ dikatakan formateur lah yang 4 orang bersama 1 pengurus provinsi yang menyusun kembali ke pengurusan kabupaten. Seandainya yang lama itu masih dipilih oleh formateur, silakan masalah. Mereka lah menentukan. Komposisi personalia pengurus kabupaten wajib memperhatikan keterwakilan anggota dari masing-masing jenis dan jenjang satuan pendidik. Di sini nanti modelnya muncul SD, SMP, SMA, dan SMK itu harus muncul di sana kepengurusan itu. Tapi tidak bisa diganggu lagi ke pengurus harian, harus ke pengurus bidang-bidang. Itulah penyusunan kekuatan nanti. Jadi Bapak Ibu menanggapi tadi, maka saya kajian terus yang dikatakan oleh Pak Togotoro dan semua teman-teman benar. Masuknya SMA SMK bisa kita buka dari jendela ini, tetapi dengan catatan selalu diusulkan oleh pengurus cabang. Ya, jadi masalahnya contoh SMK dan SMA Sedikalang, kebetulan mereka di sini dan bersedia ingin memajukan anggotanya, harus Pak Ketua ini mengajukan. Kalau bersedia mengajukan, itu kembali kepada ranahnya. Kedua, panitia hanya menjaring bakal calon. Ya, panitia hanya menjaring bakal calon dan direkap oleh pengurus kabupaten untuk disampaikan di Konkap pada saat nanti kita mengucapkan sambutan. Saya akan mengatakan di sana nanti dalam sambutan saya bakal calon yang akan diajukan dalam Konkap ini sebanyak 120 orang. Itulah masalah. Di OC itu hanya menjaring bakal calon, direkap langsung urutannya dan mencari semua kurikulum vitae-nya diserahkan kepada pengurus kabupaten karena kebetulan sekretaris EPLT dan sekretaris adalah penanggung jawab kegiatan. Maka ditanggung jawabkan nanti untuk membawakan itu ke Konkap. Itulah urutan-urutan kerja. Jadi apa fungsinya SC di sana? Sebenarnya SC ini dalam istilah Indonesia adalah panitia pengarah, mengarahkan kemana arahnya sebenarnya, bukan menentukan suatu keputusan. Makanya sebagai PLT saya terus terang orangnya tidak mau bicara, namun saya pelajari semua. Dengan munculnya SC tadi malam rapat, tanda tangani semua fungsi penanggung jawab di mana. Karena sah tidaknya itu yang dibuat SC, kalau nggak saya tanya nggak sah dan tidak berhak dibawa ke Konkap. Dan sampai saat ini SC belum ada memberitahu sama saya apa hasil rapat dari SC. Sehingga sama-sama paham, kita tidak ada antara A dan B bagaimana, intervensi bagaimana, urutan organisasi mengatakan demikian. Apa yang dikerjakan oleh SC dilaporkan kepada penanggung jawab. Apa yang dikerjakan oleh SC dilaporkan kepada penanggung jawab, sehingga saya yang menggabungkan gue nanti. Itu fungsinya sebenarnya. Sehingga tuntutan dari depan Pak Pasaribu tadi, apa rahasia SC sebenarnya, kalau sudah sampai ke tangan saya itu akan saya buka dan saya akan undang OC dan EC. Itu prinsipnya. Jadi mari sama-sama paham. Dan terus terang apapun celoteh atau komen di grup saya tidak tanggapi semua. Karena memang saya selalu berpikir, ketika saya keluar tanggapan, maka itu jadi satu patokan. Makanya saya biarkan saya pelajari di mana lemah dan kurangnya. Karena beban sama saya saat ini banyak, karena banyak memandang saya sekarang ini. Sudah mengarah kepada sesuatu sekarang ini semua. Mengarah kepada sesuatu. Ditambah dengan dipaksakannya harus terlibat di SMK pihak luar, sudah banyak apa sekarang? Masalah komen-komen dan prediksi-prediksi. Ya. Makanya saya selalu kadang-kadang tidak ada jaringan, mati HP, karena memang aja sama saya. Karena saya pengen sekarang. Jadi Bapak Ibu semua mohon paham. Okay? Dan saya sudah telepon langsung, dan kecewa dengan SMP itu bahasa saya. Itu. Jadi orang-orang tertentu yang mencoba melaga-laga, makanya saya tak mau banyak bicara. Ya. Jadi mana masalah sama paham. Makanya di grup komen saya katakan pada wakil ketua atau ketua SC, silakan.
Tapi saya tetap akan pelajari, ya. Karena kuncinya ketika saya terlepas di sini, di grup ini saya berbicara, ada seseorang yang melepaskan keluar, itu akan jadi pandangan kedua, ya, karena sudah pandangan kedua. Nah, jadi maka sama-sama kita pahamilah saya itu saat ini. Masih PLT saya sudah beban, sudah banyak sekali karena kepentingan ke sana semua ini. Kalau saya ke sini mengarah ke sini, yang lain sudah ribut. Kenapa? Nah, makanya saya tetap dulu tenang sampai terjadi konkap ini. Jadi mari sama-sama paham ya. Pada ketua panitia juga saya nggak akan lepaskan, saya ikut terus. Ya, saya baca terus kegiatan semua itu, tapi saya nggak lepaskan. Walaupun saya komen itu menjaga integritas PGRI. Karena saya lihat ini karena grup ini kan menyebar kemana semua. Di antara yang peserta grup ini kan pasti banyak orang di dalam. Kalau terus nampak PLT kedua memihak salah satu orang atau kemana, itu kan berbahaya sama kita. Makanya saya netralkan dulu dia. Sama saya sudah langsung datang gitu, berhadapan. Ke kantor saya sudah datang. Bagaimana perjuanganmu? Nah, ya, jadi mari sama-sama kita. Jadi sama-sama teman semua, mari saling memahami dulu. Prinsipnya saya ingin sukseskan ini konkap biar apa, tetapi ada sesuatu yang nggak bisa saya beritahu semua, karena sampai kedua jadi negatif, karena dipaksakan harus SMK ini. Pendapat orang di luar ini nggak paham, berbeda dengan pendapat kita. Makanya saya nggak mau banyak bicara dulu, mari sama-sama. Tapi kan saya pantau terus. Jadi harapan saya nanti kepada ketua SC, karena informasi di grup tadi malam sudah dikirimkan, sudah sah ditekan oleh panitia SC. Tolong berikan kepada kami penanggung jawab untuk kami periksa dan lihat sebelum kami sahkan dari PLT atau sebagai penanggung jawab. Agar bisa nanti setelah saya periksa kembali mungkin yang kurang pas atau bagaimana kita diskusi, kita jumpakanlah OC dengan SC demi memperkuat. Sebentar sama-sama kita nih. Tidak ada saling curiga antara berbagai kepentingan. Ya. Di pribadi saya terus terang, ya orang kali sama Pak Main saya sering berdatang begini, tapi saya legowo aja sebenarnya saya. Bagaimana berlurus? Karena banyak sekali beban, masalah administrasi, masalah sekretariat juga belum beres, masalah yang sana juga belum beres, jangan dari sana. Sehingga ada prinsip sekarang, ada intervensi dulu mengatakan, intervensi seseorang mengatakan harus SMK, SMA ketua. Itu yang saya netralkan, itu saya netralkan sekarang ini. Maka saya coba kemarin menjumpai Stais, belum jumpa sama rektornya, itu yang saya kerjakan sekarang. Jadi agar ini netral semua saya, jadi tetap ada solid. Siapa bagaimana hasil konkap menyatakan siapa ketua, itulah pilihan daripada peserta suara. Jadi Bapak Ibu semua, mari bersama-sama kita komen tetap di PGRI, tetap komen. Cuman pada saat saya duduk di sini di PLT ini memang ada perbedaan sedikit bebannya, ada perbedaan sedikit, mohon maaf ya. Karena sudah muncul berbagai kepentingan, sudah mulai siapa saya sebut, kalau dia ketua kemana larinya itu, dan kita bertanya, muncul sama saya informasi itu, maka saya jaga diri saya sekarang ini. Ya itu, jadi itulah keterlepasan saya Bapak, sama-sama kita pikir saya bertahu. Selama ini kalau grup saya akan beritahu itu, saya akan beritahu, nggak mau jawab itu. Jadi kemarin Pak Togotoro hambat saya jalan, slow tenang. PGD kan tetap jalan, tapi mohon dulu, masih banyak yang saya pikirkan. Itulah Bapak Ibu semua para pengurus dan harapan saya SC, biar tidak ada kecurigaan teman-teman dengan OC ini tentang apa sebenarnya SC, seperti dia muncul dicalonkan nanti ternyata dihambat oleh peraturan SC, kita buka aja semua. Saya terus terang buka aja. Tapi celahnya di sana yang bisa saya dapat dari anggaran dasar, saya pelajari terus. SMA, SMK tidak ada kita bedakan, SD, SMP tidak ada. Semua adalah guru. Kalau bersedia cabang mengusulkan silakan. Asal cabang itu bertanggung jawab mengusulkan. Seandainya terjadi polemik. Cabang Sidikalang contoh karena kebetulan mereka di sini, ya harus selektif memilih. Apa syarat Sidikalang silakan buat untuk cabang. Biar Bapak bisa mengusulkan tidak terjebak. Jangan bilang saya jadi anggota ternyata besok setelah mungkin nggak terpilih jadi ribut lagi. Harus ada pernyataan dia bersedia. Jadi harapan saya, siapa tahu dari cabang-cabang lain ada yang mengusulkan demikian, ya. Tapi saya rasa paling Sidikalang ini coba mereka itu. Ya kita lakukan saja, kita mainkan saja sesuai aturan anggaran dasar, ya. Jadi kemarin juga saya panggil Kadis ke ruangannya, yang nggak kalian buka celah kenapa? Buka Kadis. Ya mungkin masih ada juga laporan-laporan itu yang beda. Makanya saya rasa saya setuju dengan usul Pak Togotoro tadi. Kita buka kembali. Tapi kalau bisa syarat-syarat itu kita sama-sama kita jabarkan sekarang. Ya, sama-sama kita jabarkan. Apa syarat-syarat pendaftar calon pengurus, bukan calon ketua ya. Calon pengurus PGRI Kabupaten Deli untuk kita bawakan menjadi calon tetap di konferensi. Kita sama-sama syarati. Kalau seandainya mungkin yang beban paling berat itu Sidikalang ya. Sidikalang beban berat ini. Ya silakan tambah. Mungkin gini Pak Ketua Sidikalang.
Ya mungkin. Jangan bedakan dia SMA SMK, tidak, saya nggak mau begitu. Ya itu guru. Kalau Bapak bersediakan A contohnya, silakan susulkan. Tapi Bapak bertanggung jawab dengan usul. Seandainya di apa komitmennya? Kami dari pengurus PGRI juga punya calon, karena diizinkan di sini. Nanti masuk dari pengurus PGRI kabupaten, masuk dari cabang, ranting yang sudah dilantik, silakan. Karena memang informasi dari kabupaten juga sampai provinsi sampai sama saya. Malah seharusnya itu yang dikatakan bukan ranting itu harus cabang yang lantik itu kan. Bukan PGRI kabupaten melantik ranting, harus cabang. Ya. Jadi dengan Bapak Ibu, mari kita lanjut saja. Silakan Ketua Panitia OC buka syarat-syarat penjaringan, masih bahasanya penjaringan bakal calon. Silakan kita sepakati bersama kira-kira syaratnya yang tidak melanggar di sini. Ya. Contohnya si A tadi Bapak calonkan, dicalon minta, maka kita sebar surat, nanti mereka minta, silakan bikin syarat-syaratnya, kurikulum vitae-nya. Kalau misalnya gara-gara MPA terjebak, ya kita lepaskan itu. Karena memang masih banyak pengurus kabupaten atau pengurus cabang yang belum boleh MPA, wajar. Masih ada tanda kutip sebenarnya. Saya pun tak ngotot juga, maka saya bilang kepada SMK silakan. Tapi kalau dia kita benarkan di sana, tapi jangan sampai melanggar sekali ke sini, itu aja. Ya. Karena pernah saya kata kita rapat di sini menyatakan 3 cabang yang tidak dilantik ikut, ternyata provinsi tidak bisa. Jadi bentak kembali semua. Makanya tolong selalu ketua itu katakan kemarin, jangan lari Pak dari anggaran. Kalau ada kebijakan dibuka celah sedikit, jangan lari. Caranya tadi, ya ketua cabang lah, silakan. Kalau bersedia logo Pak Nababan ketua cabang sekarang mengusulkan beliau itu jadi calon pengurus, silakan. Tapi syaratnya lengkap semua. Itu saja ya. Jadi Bapak Ibu semua, saya rasa sudah clear. Silakan ketua buka, ya. Direkap. Contohnya kita sepakati dulu berapa hari kira-kira penjaringan bakal calon. Jadi sebar surat langsung, ya contohnya jangan tekan juga suratnya. Kalau menyebar surat sama kepala SMK atau ketua MKS SMK, SMA, SMP, SD bisa saja. Yes. Tapi dibuat bahasa, diusulkan melalui pengurus cabang tempat domisili atau tempat bertugas. Itu yang dibuat jelas. Jelas dibuat di sana, jangan gantung bahasanya. Makanya konsep surat kalau bisa kita harus diskusikan. Jangan satu orang memikirkan, jadi nanti jangan salah surat. Jadi memang termaktub sadar semua. Kita pelajari bersama-sama ini. Dan tidak ada lagi, kalau masalah datang tidak datang, tidak usah kita lagi. Penting kita administrasi lengkap. Kalaupun dipanggil lagi ke sana, kita siap jawab, sudah kita buka. Jadi pasal saya begitu Bapak Ibu. Makanya kita jangan takut dan jangan sanksi. Kembali kepada hasil konkap yang menentukan. Kalau mereka terpilih silakan. Kalau memang COVID memajukan kebijakan ini silakan. Tapi kalau hanya untuk mengganggunya ya silakan. Jangan kita. Jadi makanya para ketua cabang silakan berpikir, itu aja pesan saya. Demikian Bapak Ibu, saya rasa yang menjabat Kabotoro, Pak Sutumeyang dengan Pak Pasaribu dengan apa jawab. Kita masuki sekarang syarat-syarat penjaringan bakal calon. Berterarah dia. Iya. Oke, silakan, itulah pendapat saya. Oke, terima kasih Pak Ketua. Penting, luar biasa. Saya terus membaca-baca alert ini, faktor kita sebagai ketua panitia. Tapi memang kalau satu orang membaca buntu. Tapi setelah dibuka Pak Ketua tadi, saya rasa sudah terjawab kalau kita pikiri. Ya, mungkin beberapa teman tidak membaca langsung kan, ini dibaca sambil saya lihat sudah terjawab. Jadi ada tadi runutnya, mulai tadi OC bekerja dulu. Sudah bekerja OC di program kegiatan kita ini. Setelah itu di kegiatan konkap, kita serahkan kepada pengurus provinsi. Pengurus provinsi lewat kegiatan tersebut dibentuk panitia pemilihan pengurus. Itu namanya sesuai kebacakan tadi. Ya, termasuk itu nanti setelah panitia dipilih lagi panitia khusus. Jadi ada 3. Dan semua itu diserahkan kepada provinsi, tidak kita. Yang menjadi tugas kita adalah menentukan bakal calon tadi. Jadi sependapat kita harus akui kekalahan kita, kewalan kita di mana siapa yang bermasalah. Jadi kita terimalah secara manual bakal calon yang mendaftar sebagai ketua dengan ketentuan rekomendasi dari pengurus kecamatan. Dan tambahan dari ketua tadi betul-betul dilihat selektif lah. Bila perlu taruh surat pernyataan dan komitmen untuk membesarkan PGRI. Itu harus kita terima. Saya rasa sependapat kita di sana. Sah? Sah ya? Tambah. Ya. Artinya itu masih lisan Pak itu. Tertulis. Saya langsung aja Pak tulis syarat Syaratnya itu berapa? Oh enggak, intinya kita akan dulu peraturannya tadi. Itu lah. Itu kan tulisan masih rapat tadi itu kan. Aku langsung aja ditulis. Dengan yang bersama. Iya. Ya kan kita juga sebagai ketua dan ketua kecamatan biar jangan kena kita. Kan kita rekomendasikan sementara syarat-syaratnya tidak dipenuhinya.
Ini Makanya itu kita bahas dari yang pertama syarat ini dulu kita bahas. Iya. Masuk ke syaratnya. Tulis ya, Satu. Iya. Syarat Syarat Pak. Harus lebih dari bakal calon pengurus ya. Pengurus. Pertama adalah satu terdaftar sebagai anggota PGRI, tanda kutip baik Itu aja, Pak, itu aja dulu. baik Terdaftar. manual maupun itu aja dulu bertanya. Iya. Nanti yang terdaftar ini Nah. harus khusus ke terdaftar ini Pak. makanya Pak pertama Dulu ya. kali harus sebenarnya harus sesudah undang-undang harus kita buat harus ada MPA-nya dulu. Nanti yang juga Bapak bilang terakhir kalau tidak ada MPA, ada di situ Pak. Masuk dia. Terdaftar sebagai Ada dua opsi ya. Nah, anggota PGRI. Pak Ketua, kalau memang ada dia calon, tapi dari situ Tidak dirinci sih. Ada Pak. Dalam berapa? Masuk. Ada. Jangan lagi kita pergeluti ini. Udah kita bilang PG provinsi yang tidak bertanggung jawab. Sepertinya ditutup dia rusak jaringan tuaman. Masuk ke begini mengenai syarat pengurus tadi. Oh. Jadi ada dari kalau ada di RTO dari sekali ya. dari situ kita berangkat. Ada situasi suatu Pak, masalah server. Jadi kalau itu Tidak kita ada sir. Nggak bisa. Apa hubungan di Tidak ada hubungan server. Nggak ada hubungan karena di saya server. ada NPA. Kita sudah tanda pasal tadi. Udah ya, nah, itu kita bisa saya dulu Pak. Udah kan saya biar cepat-cepat aja ini walaupun Jadi ada cara begini Bapak Ibu. Beberapa teman kita guru dan tendik menganggap kartu PGRI lama masih ada, sudah anggota mereka juga itu kan. Iya. Jadi jangan bahasakan NPA, bahasakan saja guru atau tenaga kependidikan itu aja. Itu aja gitu. Berarti kartu lama pun masih bisa Kan dipakai. enggak dulu dia, karena banyak kita pengurus aktif. Iya, Banyak iya. kita. Jadi kita akan ngotot. Itulah usul kita sepakati putuskan. Iya. Oke? Mas itu. ya baik. Dan Bapak Ibu. saya terdaftar sebagai anggota PGRI. Iya. Itu aja. Ya, terdaftar ini di mana? Jadi Dia izin adalah dulu, Pak. guru Izin Turun pimpinan dan pasnya. pendik. Oh, Itu. Guru dan tendik. Iya. Bapak Itu aja. PGRI. Itu aja. Gak usah terdaftar dulu. Pendik ya. Satu guru atau tendik itu Iya, aja. itu aja. izin Pak PLT, coba untuk kita perhatikan semua. Ini supaya cepat kan begitu. Cepat, tepat dan legal. Tolong dibaca pasal 28. Ya, syarat bakal tahu. Kalau ada di situ, kita tambah. tambah kurangi. Baru ditambah dengan yang lain. Ditambah yang lain. Jangan lari. Terus jangan lari ya. Oke. Ya. Syarat pengurus, syarat umum dan syarat khusus. Adanya. Satu, semua anggota kepengurusan organisasi PGRI di semua jenis tingkatan wajib memenuhi syarat umum. Halo. Satu, beriman dan bertakwa kepada Ah, Tuhan. itulah saksi kedua. Dua, berjiwa Pancasila dan Enggak, melaksanakan Pak. UUD 45 secara murni dan konsekuen. Coba baca semua Pak. Tiga, telah membuktikan peran aktif dalam kepengurusan dan atau terhadap organisasi. Iya. D, berintegritas, kompeten, jujur, bermoral, tanggung jawab, terbuka, dan berwawasan luas. E, sehat jasmani dan rohani. F, tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai politik dan atau pengurus organisasi yang berafiliasi dengan partai politik. G, tidak merangkap jabatan sebagai pengurus organisasi profesi lain. Dua, anggota pengurus besar, pengurus provinsi daerah istimewa, pengurus kabupaten. Udah tadi ya, ini syarat umumnya. Iya, artinya begini. Ya, kita tidak itu harus di cover semua. Itu harus cover. Karena itu mutlak. Harus masuk. Ya, mutlak. Jadi makanya itu ini apa ya? Itu adalah untuk yang harus dipedomani dan menjadi dasar bagi pansus yang terpilih nanti. Ya. Karena itu untuk mengusulkan calon. Sedangkan kita buka ruang tadi adalah untuk balon, jangan salah. Kan begitu, Pak? Nah, jadi makanya kita buka seluas-luasnya. Siapa? Supaya terkabur semua. Masuk aja. Kita mudah-mudahan hidup siapa masuk. Rekor. Tapi tentu ada pertimbangan khusus lah kita bilang dari kecamatan setempat kan begitu. Kayak dari Sineu, Sidikalang. Oke, siap. Terima kasih. Oke. Tadi Jadi yang pertama saya sampaikan itu sebetulnya berdasar semua. syarat yang kita bahas ini tadi pertama syarat bakal calon lah ya, bukan apa ya? Bakal calon ya, bukan calon. Bakal calon itu Iya, ya. untuk rekomendasi balon. Terdaftar sebagai anggota PGRI, guru atau tenaga pendidikan. Yang kedua, Tapi beriman juga. udah itu secara umum rekomendasi dari Kita nggak perlu tambahin lagi lah. Udah langsung ini kita masukkan untuk bakal calon. Itu tambahan di cabang aja nanti. Karena sudah ditentukan, nggak perlu ditambahin karena dasar. Tidak ada dikatakan di sini anggota atau bagaimana. Cuma kenaknya mereka di penjaringan di pasal 2 di ayat A dan B. Pernah dan duduk dan sedang.
kepengurusan itu yang kena di sini mereka. Kalau bakal calon silakan maju semua, ini dia kena di sini. Ya itu maksudnya. Iya. Itu maksudnya itu Jadi pedoman dari kalau pansus ini sebetulnya. kita tidak takut, ini sudah tercantum, nggak berani tidak takut kita. Izin Pak Ketua, jadi masalahnya gini. Seperti yang disampaikan Jajang, seperti yang Pak Sarif tadi, kami dari kecamatan ini jadi terikat di dalam, terjebak. Jadi kami harus betul-betul tahu bagaimana syarat bakal calon itu, dan calon harus kami bedakan juga nanti bakal calon, banyak calon nggak bisa. Jadi harus kita tahu juga. Sama mau rasa, kasih tahu beli-beli 20 Iya, kan, lain-lain sautik